Allah cepetin. Termasuk kita hari ini nanam sawit luas-luas, silakan. Ada 1 hektar, 10 hektar, 20 hektar. Minta sama Allah, ya Allah, kalau saya ini dikasih rezeki yang banyak, uang saya berlimpah, ya Allah, kiranya jadikan aku ini ahli zakat. Ada nggak yang gitu? Ada nggak yang gitu? Kebanyakan Kali. niatnya ini sawit luas supaya bisa beli mobil. Ada lagi yang bilang supaya bisa nikah lagi gitu. Gitu, betul nggak? Ini kalau punya jabatan bisa naik jabatan supaya apa? Nikah lagi. Makanya itu yang demen. Gitu. Hah? Boleh nggak? Boleh. Pak MPSK mau nambah 1 Lagi. Boleh nggak tuh? Boleh. Gitu ya. Ini seluruh ya Pak ya. Nanti serius pula. Gitu. Ya. Jadi kita mesti punya cita-cita, nyepetin, kepingin. Kalau saya banyak hartanya, kepingin saya zakat. Kalau saya ini banyak simpanannya, tabungan maksudnya, saya kepingin senang sedekah. Gitu. Ini kalau saya ya Allah mudahkan aku punya rezeki hari ini, kalau bisa dapatnya 1 hari 200. Tukang dagang, kalau bisa 200, 300 supaya aku senang sedekah. Gitu. Harus punya angan-angan, nyepetin. Sahabat-sahabat dulu, kenapa itu rezekinya mudah? Kok hartanya berlimpah? Karena mereka nggak takut kalau mereka berbuat yang baik jadi melarat, nggak takut. Karena mereka yakin rezeki itu udah diatur sama Allah. Gitu. Maka orang yang murah sedekahnya, Allah juga murahkan rezekinya. Amin. Gitu. Ya. Maka tengok itu supir bus. Saya duduk sama supir bus, kalau jalan-jalan jauh tuh payah tidur kalau deket supir. Kalau udah deket supir itu jarang tidur. Mau 1 malam nggak tidur. Kenapa? Bukan takut. Tapi saya lihat supir bus itu kalau yang lintasnya jauh itu di lubang AC-nya itu uang 2.000, 5.000 itu dilipat, diselip-selip di situ. Kadang ada sampai 15, 20 biji itu uang pecah. Uang pecah. Ada 2.000, ada 5.000, kan pokoknya uang pecah. Saya nanya, Pak supir, ini kok banyak betul uang diselip-selip nih di lubang-lubang AC? Kan ada lubang AC ya? Calon surga ini. Kata dia, begini Pak, supir ini kan nggak tahu rezekinya di jalan kemana. Kebanyakan orang kalau senang sedekahnya, maka dijauhkan bala, kan gitu. Maka hampir rata supir, coba tanya supir, ada supir lintas, rata-rata nyelipin uang di mana ada masjid, nggak lupa aja sedekah, walaupun 2.000 itu sepanjang jalan ada 20 sedekah 2.000, gitu. Berarti mereka punya mudah rezekinya karena mudah sedekah. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak akan bahas rezeki, udah kita bahas dulu. Nanti kapan-kapan kalau lupa kita ulang lagi. Gitu ya. Ini pertama lu adab sama Allah. Ini 7:30 udah. Yang kedua, kita cepetin sedikit nih. Yang kedua, husnuzon dengan segala pemberian Allah. Apa yang terjadi dengan kita nggak boleh berpikir negatif sama Allah. Tetap pikirannya positif. Husnuzon sama Allah. Jangan pernah suudzon. Hari ini kita kerja sama orang, ditipu sama orang. Husnuzon sama Allah. Husnuzon. Prasangka baik. Tetap. Hujan terus nih. Jangan sampai hancur 2 minggu kita nggak buat pengajian mingguan. Begitu kan? Husnuzon. Kalau yang udah nggak seneng ngaji, katanya malah
Meneri. Lumayan. Nggak ngaji. Tapi orang yang senang ngaji, dia bilang, ya Allah, ini apa yang terjadi? Husnuzon saja. Maunya Allah itu kita disuruh banyak berpikir, disuruh banyak istighfar, disuruh banyak tasbih. Gitu. Termasuk kita ini kadang dikasih sakit. Sakit itu bukan semata-mata semuanya azab. Ya, sakit itu bisa jadi kasih sayang Allah sama kita, dan itu betul apa adanya. Bukan bisa jadi. Penyakit itu adalah kasih sayang Allah sama kita. Kita hari ini kadang kerja siang malam, lupa kita ibadahnya pas-pasan, asal masuk waktu sholat. Tapi setelah itu nggak ada zikir, nggak ada baca Quran. Pokoknya yang wajib-wajib saja. Allah ingetin, kasih sakit, disuruh istirahat. Sambil istirahat, suruh banyak istighfar. Orang kalau sehat biasa lupa, betul Bu? Kalau sehat lupa, pagi siang di ladang nggak pulang-pulang, sore nggak pulang, malam baru pulang. Tapi kalau udah sakit, duduk di rumah, apalagi sakit gigi, yang biasa seneng lagu dangdut, tetangga muter lagu dangdut, astagfirullah, betul nggak? Gitu. Hah? Nggak tahu, nggak pernah ya. Kalau lagi sakit, udah beli obat ini, belum kurang. Minum obat ini, belum kurang. Apa bilangnya? Ya Allah, apalah kok aku belum sembuh juga. Betul nggak? Hah? Bentar-bentar mulutnya ngucapin, ya Allah, subhanallah, astagfirullah. Maunya Allah tuh gitu sama kita. Kalau di sini nih. Makanya husnuzon. Gitu. Ya. Ngelamar kerjaan nggak diterima, 5 perusahaan ditaruhkan surat lamaran, nggak ada yang menerima. Husnuzon. Dulu saya punya cerita, ada teman, nggak ada orang dalam, tapi tetap ada orang di dalam. Kalau nggak ada yang di dalam, siapa yang terima? Ada orang di dalam, cuma memang belum rezeki. Di Semarang dia melamar kerjaan, nggak ada yang terima perusahaan. Di Jakarta nyoba-nyoba, bikinnya ngutang lagi, ngutang 500.000. Ini kalau melamar di sini nggak dapat kerja ini, ya Allah, saya nggak bisa bayar utang. Ya Allah, mudahin saya ini supaya cepat dapat kerja, punya penghasilan. Mana lagi udah ngelamar anak orang 30 juta. Ini aja mau kerja ngutang, temponya setahun. Kalau nggak kerja ini, ya Allah, nggak punya penghasilan. Takut-takutnya nggak jadi. Masukin lamarannya. Janjinya tanggal 25. Ternyata kata orang resepsionisnya itu, Pak, ini ditunda Pak. Kebetulan bosnya lagi nggak di tempat. Besok Bapak balik lagi. Dia pikir kalau besok balik lagi, dia nginep lagi di losmen, berapa lagi biayanya? Betul nggak? Mikir dia. Jadi nggak dia tinggal di losmen biar hemat sedikit di masjid. Tinggal di masjid. Sambil nunggu besok, karena pagi itu nggak jadi, nunggu besok pagi. 1 hari itu sampai besok pagi nggak tidur dia. Baca surah Al-Waqi'ah. Baca surah Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Ini dia niat nih. Ya Allah, mudah-mudahan dengan berkat surah Al-Waqi'ah ini saya ini diterima jadi kerja di sini ya Allah. Dia minta daripada dia keluyuran, nggak tahu kemana, kepala udah pening, daripada pusing, dia ambil Quran di masjid.
Dia baca Al-Waqiah sampai malam itu dia nggak tidur. Besok pagi dia jumpain, balik lagi ke perusahaan. Begitu sampai nggak payah dites, langsung diterima. Begitu. Jadi kita ini, kalau kita dekat sama Allah, apapun yang kita mau Allah kasih. Masalahnya ada orang nggak dekat sama Allah, tapi tetap juga dikasih. Tapi ingat, orang yang nggak dekat sama Allah dikasih satu nikmat, kadang-kadang nikmat itu banyak nyusah. Gitu. Tapi kalau dekat sama Allah, dikasih satu pekerjaan, apapun itu pekerjaan, walaupun cuma jadi tukang dodos, walaupun jadi tukang apa itu? Satu, mobil, gitu ya. Tapi kalau udah jadi pilihannya Allah untuknya, maka pekerjaan itu akan mendatangkan berkah. Gitu. Jadi nggak perlu lihat profesi orang. Yang penting yang dikerjain orang itu halal lagi baik. Apalagi dengan pekerjaannya dia bisa dekat sama Allah. Maka ini pesan supaya kita ini terus bisa melatih husnuzon, prasangka baik kita sama Allah. Mintalah satu pekerjaan sama Allah, yang pekerjaan itu bisa deketin kita sama Allah. Gitu. Minta sama Allah, kasih pekerjaan, yang pekerjaan itu bisa deketin kita sama Allah. Gitu ya. Walaupun mungkin gajinya kecil, tapi minta supaya pekerjaan bisa deketin kita sama Allah. Apa pekerjaan? Supaya melatih kita supaya terus husnuzon. Di balik tiap sesuatu yang buruk bagi kita, kalau kita husnuzon, maka itulah yang terbaik bagi Allah. Maka jangan engkau kira sesuatu yang buruk itu bagimu itu adalah buruk bagimu. Bisa jadi, kata Allah, yang buruk bagimu itu adalah baik bagiku, kata Allah. Bisa jadi sesuatu yang menurutmu baik belum tentu itu juga baik bagimu. Bisa jadi yang kita anggap baik menurut kita ternyata buruk menurut Allah. Tuh, husnuzon. Yang ketiga, 5 menit nih yang ketiga. Yang ketiga, jangan pernah menghina Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi juga menghina makhluknya Allah. Menghina Allah itu bagaimana? Misalnya dikasih hujan terus, dia bilang, apanya ya Allah nih, engkau kasih hujan terus. Kata ibu-ibu kami gak bisa jemur pakaian. Ini kan yang gak punya adab nih ceritanya. Maka yang punya adab ini jangan pernah menghina Allah, juga jangan pernah menghina makhluknya. Kalau menghina Allah, oke lah, banyak orang yang gak berani, takut. Masa Allah dihina, begitu kan? Tapi banyak gak orang yang menghina makhluknya? Hah? Jumpa orang pesek, memang pesek kau. Hah? Betul nggak? Ya. Malah menghina ya. Tapi masalahnya yang diejek dia kadang nggak terima. Padahal aturannya yang diejek aku bilang alhamdulillah. Betul itu pesek? Betul. Alhamdulillah. Emangnya hebatnya apa sih hidung mancung? Nah coba tuh, betul nggak? Hebatnya hidung mancung apa? Nggak ada. Malah hidung pesek bisa nyaring, nggak banyak masuk abu. Kalau hidung mancung, lubangnya besar.
Gitu. Ini maksudnya menerima apa yang diberi sama Allah. Itu bukan mau ngejek, bukan membanding-bandingi, ojo dibanding-banding. Ngomong ini kok ojo dibanding-bandingi. Gitu. Ya. Jadi jangan pernah kita ini menghina ciptaan Allah. Ada orang bodoh, menurut kita bilang bodoh kali kau, boleh nggak? Nggak boleh, nggak boleh. Apalagi ngejek anak kita, keluarga kita, apalagi orang perempuan bilang lakinya kok kali kau bang. Ada nggak gitu? Gitu aja pun nggak bisa pokok kali. Banyak. Pengakuan suami terhadap istri ya. Gitu juga mak, ibu, ayah, jangan pernah bilang anak kita itu bodoh. Itu menghina ciptaan. Ini, jangan. Bodoh tadi kau nih, jangan. Karena Allah tuh nyiptain kita nggak ada yang bodoh, nggak ada. Maka kalau orang temiang bilang, katanya kalau anak bandel kali, dia bilang betua kali pernah, betul tidak? Nek wong Jawa mau apa? Hah? Betua kena, ya kan? Oh, gitu. Karena tiap ucapan kita itu doa satu. Yang kedua, kalau kita bilangin dia buruk, kita menghina ciptaan. Maka itu banyak orang yang berangkat haji, umroh, nggak diucapin sama dia, tapi terbersih dalam hati. Itu aja terjadi. Dulu ada pernah orang berangkat haji nih, orang Aceh Tamiang, nggak saya bilang orangnya, berangkat haji. Ini ada satu orang umurnya 40 tahun. Kawannya karena ada yang tua umurnya 65 tahun, ini yang muda ini suruh ngawani yang tua. Suruh ngawani, maksudnya kalau ke masjid mana-mana suruh dampingi, walaupun satu rombongan. Kan gitu. Dalam hati dia, ini ketika bawa misi orang tua, dalam hati dia, oh lah jatah aku lah ini, dapat orang tua pula. Ayah aku ini. Itu nggak disebutin sama dia. Cuma dalam hatinya dia bilang, terbersih dalam hati. Aduh, udah bawa orang tua nih, repot lah aku nih, mau kemana-mana katanya. Tapi apa yang terjadi? Pertengahan perjalanan, ya, ini udah mau kelota jumroh nih, mau di akhir nih sebelum tahun, udah di Mina, ngutip batu. Begitu dia sampai di Mina, malam itu subuh, mau ngutip batu, mau melontar jumroh besoknya. Ternyata dia nggak bisa apa-apa. Yang ngutipin batunya si orang tua ini yang dia dampingi. Waktu dia jalan mau melontar jumroh, orang tua yang narik dia. Gantian yang tua narik yang muda. Ditanya, kenapa kau lemes sekali? Nggak tahu, aku nggak bisa, mataku nggak terang, badanku lemes. Begitulah Allah tunjukin langsung nyata. Dunia itu jangankan mulut kita keluar hina orang lain, ngerendahin orang lain, hati ini pun jaga-jaga, jangan sampai bilang kesel kali aku nolong dia. Gitu. Kenapa Allah tunjukin di Mekah begitu? Supaya kita ini belajar ikhlas. Ingat pembahasan 2 minggu yang lalu. Belajar ikhlas. Belajarnya kapan? Dari sekarang dan seterusnya. Mumpung masih ada nyawa di badan kita ini, belajar jaga hati, belajar beramal ikhlas, belajar berbuat lillahi ta'ala. Jangan pernah ada embel-embel di dalam hati. Latihan dari sekarang. Gitu. Sebelum Allah tunjukin kebenaran Allah, maka belajarlah dari sekarang. Tuh, 3 aja ini dulu. Adab kita sama Allah ini 3 saja. Dulu
Ada yang mau tanya? Ada Pak. Ya. Pak, ini Pak, lebih bagus mana perbedaannya punya suami sholat Pak, tapi nggak pernah nyuruh istrinya sholat. Ini punya suami, dia nggak jarang-jarang ngajarin sholat Pak, tapi istrinya selalu diingatkan. Lebih baik mana? Itu suami siapa? Ada orangnya sih di suaminya. Oh nggak tahu. Itu kan perumpamaan Pak, gitu. Kalau yang namanya masih suami, dua-dua baik. Dia nggak sholat, tapi ngingetin sholat tadi yang pertama. Yang pertama dia sholat, tapi dia nggak nyuruh istrinya sholat. Efeknya sama ibu itu apa? Hah? Efeknya sama ibu apa? Ibunya dosa karena nggak sholat. Yang kedua, lakinya dosa karena nggak nyuruh sholat. Berarti baik nggak dia? Baiknya di mana? Baiknya dia nanggung dosa baik nggak suami itu? Baik. Gitu dulu. Dah, pahami. Yang kedua, dia nggak sholat, tapi nyuruh sholat. Bagus. Baik nggak lagi ini? Baik juga. Baiknya di mana? Dia tetap nyuruh sholat, walaupun dia sendiri nggak sholat. Baik nggak? Istrinya ketika disuruh nggak juga sholat. Kan balik sama tadi. Istrinya disuruh, kata istrinya, kau bang nyuruh aja. Kau pun nggak pernah tengok lungi, itu bisa jadi. Ya udah kalau gitu sama-sama. Kata istrinya, nah baik nggak lagi nih? Kata perempuan tadi, nggak sholat lah juga aku. Istrinya dosa, disuruh. Kan disuruh, yang nyuruh siapa? Laki. Kalau nyuruh laki yang baik nggak ditaati, dosa nggak? Dosa. Dia nggak ngakuin, dosanya balik sama siapa? Suami. Kalaupun dia ngelakuin, lakinya dosa apa enggak? Dosa juga karena dia nggak sholat. Berarti laki yang nanggung dosa istrinya baik apa enggak? Baik. Maka perempuan itu, ini perempuan yang paling payah terhadap suaminya itu adalah bab taat. Tuh. Paling payah. Kalau nggak percaya buktiin. Paling payah seorang istri terhadap suaminya itu satu aja. Kalau disuruh undangan, cepet nggak? Apalagi udah beliin bedak, kasih baju baru, pada pergi undangan. Maka di mana-mana rata-rata kalau undangan banyak perempuan apa laki. Oh, udah di situ. Paham ya? Tapi kalau disuruh taat, banyak di sini nggak ada ini, di sini nggak ada, karena nggak ada lakinya di sini. Tapi kebanyakan orang itu perempuan yang paling sulit adalah disuruh taat. Gitu. Mungkin itu saja. Insya Allah nanti kalau ada ketemu lagi, kita jumpa lagi besok nyusul di mana? Nanti di bahagia ya. Ya. Dosanya ditanggung sama istri. Suaminya sholat, nyuruh istri, udah nyuruh, istrinya nggak sholat, berarti istri nanggung dosanya sendiri. Gitu. Bilang suami, Dek, kalau keluar rumah pakai jilbab, tutup aurat. Si istri marah, tengok lakinya nampaknya lagi tidur, keluar dia keluyuran, nggak pakai jilbab, apalagi baru recording. Ujungnya rambutnya dikasih warna merah sih gitu, warna pink. Hah? Ekor kuda. Bilang sama tangannya, jadi katamu lakimu, kau disuruh pakai jilbab, kenapa enggak? Tidur. Jangan aku lagi tidur. Bilang kenceng-kenceng. Yang dosa perempuan. Gitu ya? Ya. Oh, baik. Mantap.
Mantap. Ada seorang istri taat dia sama Allah, ibadahnya luar biasa, tapi nggak taat sama suaminya. Maka perempuan ini jangankan masuk surga, bau surga pun nggak akan dapat. Jangankan masuk surga, bau surga pun nggak dapat. Karena istri yang begini namanya istri yang nusus. Istri nusus. Kalau laki nengok istrinya nggak sholat, nggak diingetin dia sholat, maka si laki ini laki yang dayus, namanya dayus, yang kalau dia nggak nyuruh istrinya sholat, sementara dia sholat, alim betul dia, tapi nggak pernah ngingetin istrinya nutup aurat, nggak pernah ngingetin istrinya untuk sholat, istrinya terus ninggalin sholat, istrinya terus buka aurat, maka laki ini walaupun dia taat sama Allah, alamat nih namanya dayus. Jangankan mau masuk surga, bau surga pun dia nggak ada. Sama, zero. Paham nggak nih bahasanya nih? Paham ya? Intinya yang dekat sama Allah, Allah kasih mudah jalan kehidupannya dunia, bahagia dunia, bahagia gitu. Mungkin ini saja. Insya Allah nanti kalau ada pertanyaan disambung pada episode berikutnya. Ikut ya. Karena sinetron pun ikut. Kalau nggak ikut nggak enak. Nanti kalau terpotong lama nggak enak. Gitu. Mohon maaf kiranya ada kekurangan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdika, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.